Baiklah, kembali lagi bersama saya, belajar bahasa Inggris dengan mudah bersama saya, ya. Hari ini atau kali ini kelasnya adalah seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya bahwa saya akan kasih pembahasan mengenai soal-soal tentang simple present tense ya, baik yang verbal ataupun yang nominal. Ini saya sudah siapkan, saya sudah cari dari Google ini. Kita akan bahasnya bersama-sama supaya kalian lebih paham ya, lebih menguasai tentang salah satu tenses khususnya atau salah satunya yang masih kita bahas adalah simple present tense. Oke, sebelum itu ada yang ketinggalan dari video-video sebelumnya belum dibahas ya, yaitu bagaimana cara merubah kalimat simple present tense ke dalam bentuk negatif dan pertanyaan atau interrogative ya. Jadi cara merubah kalimat simple present tense ke dalam bentuk negatif dan pertanyaan atau interrogative. Gimana caranya? Yang pertama, untuk kalimat verbal terlebih dahulu. Di sini ada kalimat, saya ambil dari contoh yang sebelumnya. Ada kalimat positif ya. Kalimatnya berbunyi Doni goes to school every Monday. Doni pergi ke sekolah setiap hari Senin. Kita ubah ke negatif terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ya, kita ubah ke negatif. Caranya adalah kita Ya, setelah subjek, di sini ada subjek, tetap kita tulis subjeknya Doni. Setelah subjek ini kita tambahkan dengan das ya. Dengan das. Kan ada ada do, ada das. Kenapa pakai das? Kenapa pakai das? Karena subjeknya nama orang tunggal atau kalau di kalimat verbal itu kan kalau setelah subjek ada kata kerja, kata kerjanya kan ditambah s atau es. Nah, ini ditambahi do. Tetapi karena subjeknya nama orang tunggal, akhirnya ditambahi es menjadi das. Nah, untuk kalimat negatif itu setelah das ditambahi dengan not. Jadi Doni does not atau Doni tidak ya. Doni tidak. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian dilanjutkan dengan kata kerja aslinya ini. Goes ini ditambahkan di depan sini. Tetapi perlu diingat yang tadinya itu goes berubah ke bentuk semula menjadi go. Kenapa? Karena es-nya sudah dipakai oleh do. Ya, jadi karena sudah das, tidak perlu di sini goes lagi, tapi berubah menjadi bentuk aslinya atau go. Ya, jadi Doni does not go. Atau does not ini bisa disingkat. Does not ini bisa disingkat menjadi doesn't. Doesn't. Nah, ini maknanya sama ya. Doesn't ini adalah singkatan dari does not. Artinya tidak. Doni tidak pergi ke sekolah every Monday. Jadi kalimat negatif dari Doni goes to school every Monday itu adalah Doni does not atau Doni doesn't go to school every Monday.
Doni pergi ke sekolah setiap hari Senin. Menjadi Doni tidak pergi pergi ke sekolah setiap hari Senin. Ini kata negatifnya. Kemudian bagaimana bentuk pertanyaannya atau interrogatifnya? Bentuk interrogatifnya. Untuk membuat kalimat pertanyaan dari kalimat ini, kita hanya perlu memindah, ya. Memindah apa? Memindah dasnya. Dasnya itu diawalkan, ya. Das ini. Das Doni. Apakah Doni go to school every Monday? Nah, jadi kalimat interrogatifnya atau pertanyaannya menjadi seperti ini. Does Doni go to school every Monday? Apakah Doni pergi ke sekolah setiap hari Senin? Gitu ya. Jadi untuk negatif kita tambahkan does. Ya, kenapa does bukan do? Karena ini subjeknya adalah nama orang tunggal. Butuh s atau s menjadi does ya. Nah, karena ini kalimat negatif ditambahkan not. Ya, jadi does not. Oke. Kemudian untuk pertanyaan, does-nya tinggal dikedepankan. Does Doni go to school every Monday? Ini adalah untuk yang kalimat verbal. Bagaimana yang nominal? Oke, untuk yang nominal di sini ada contoh kalimat nominal. She is happy. Dia bahagia. Bentuk negatifnya adalah subjeknya kita tulis dulu she, tetap, kemudian is. Nah, tinggal ditambahin not. Sehingga artinya adalah dia tidak bahagia atau she is not happy. Nah, jadi tinggal untuk membuatnya menjadi negatif tinggal ditambahin not setelah to be ya. Atau dalam hal ini adalah is. Setelah is itu tambahin not. Jadi she is not. Nah, ini bisa disingkat juga menjadi isn't. Ya, she is not atau she isn't happy. Ya, dia tidak bahagia. Kemudian untuk mengubah menjadi pertanyaannya, ya, kalau tadi yang verbal itu mengedepankan atau memindah does atau do di awal kalimat. Yang ini does jadi di depan. Kalau ini yang dipindah adalah to be-nya, ya. Dalam ini adalah is. Jadi is she, ya, subjeknya happy. Is she happy, ya. Is she happy, ya. Apakah dia bahagia? Nah, jadi untuk membuat atau merubah kalimat ke dalam bentuk negatif dan interrogatif atau pertanyaan itu sangat mudah. Hanya seperti ini. Saya kira gampang ya. Saya kira kalian mudah memahaminya. Nah, kita langsung menuju ke soal-soalnya. Ya, kali ini kita akan membedah soal-soal dalam bentuk multiple choice atau ABC-an ya, soal ABC dengan tema simple present tense ya. Coba kita gunakan materi-materi yang sudah saya jelaskan dari awal untuk membedah atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, langsung saja yang pertama, number one, ada kalimat some teachers bla 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 much homework. Beberapa guru ya titik-titik banyak PR. Mestinya ini adalah memberikan ya, jawabannya memberikan. Nah, ini artinya memberikan semua ya.
Ada give, gives, are give, dan is give. Mana jawabannya? Jawabannya adalah apa? Give. Jawabannya adalah give. Kenapa give? Karena subjeknya jamak. Ya. Subjeknya lebih dari satu. Ini some. Some itu beberapa teachers. Beberapa guru. Jadi jawabannya adalah give. Kalau gurunya cuma satu, jawabannya gives. Ya. Kalau gurunya cuma satu. Oke. Kemudian yang nomor dua. Nomor dua atau number two. Taylor and Adam, bla bla bla, good friends. Taylor dan Adam titik-titik teman. Ya, jawabannya adalah apa? Merupakan atau adalah. Taylor dan Adam adalah teman yang baik ya. The good, teman yang baik. Nah, ini butuh ini kalau ini kan ada give. Give itu kan kata kerja, berarti ini masuknya yang verbal. Kalau ini tidak ada kata kerja, adanya to be semua. Ini berarti masuknya yang nominal. Nah, kita butuh to be di sini. Butuh to be. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah kalau is itu untuk tunggal, kita perlu perhatikan ini. Taylor and Adam itu jamak ya. Berarti kita butuh are. To be are. Jawabannya adalah Taylor and Adam are good friends. Ya. Kemudian yang nomor 3 atau number 3. Bla bla bla. Your parents let you go to bed late. Ini ada pertanyaan ya. Ada bentuk interrogatif, kalimat pertanyaan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam simple present tense itu untuk membuat kalimat pertanyaan khususnya kalimat verbal itu mengedepankan do atau does. Karena ini subjeknya your parents. Your parents ada s-nya. Berarti jamak ya, kedua orang tua ya. Kedua orang tua kita, kedua orang tuamu apa namanya? Di sini kan ini maksudnya apakah kedua orang tuamu let itu membiarkanmu pergi tidur. Bed itu kan tempat tidur, tapi di sini maksudnya pergi tidur telat ya. Apakah orang tuamu itu apa namanya? Let itu membolehkan ya. Apakah kedua orang tuamu membolehkan kamu untuk tidur telat? Ini jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah do ya. Jawabannya adalah do. Jadi ini kalimat verbal itu untuk membuat pertanyaan itu adalah mengedepankan do atau does ya. Ini does karena doni satu, tapi kalau jamak berarti pakainya do. Gitu ya. Jadi jawabannya do. Oke, kita lanjut ke nomor 4, number 4. Penjelasan saya bisa dipahami mungkin ya. 1 sampai 3 itu tadi yang saya jelaskan, saya kira gamblang atau mudah. Kemudian nomor 4, number 4. How many books? Ya, how many books? Berapa banyak buku? Titik-titik yang kamu baca setahun. Ini pertanyaan juga ya. Pertanyaan, kalau ini tidak ada kata kerjanya ya. Maksudnya ini membutuhkan to be yang mengarah ke many books. Ya, bukan ini kan kalimat ada kata kerja nih read, tapi maksudnya yang diisi di sini bukan mengarah ke sini atau merujuk ke sini, tapi merujuk ke many books. Ya. How many books titik-titik atau bla 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 you read in a year. Kita membutuhkan to be. To be untuk banyak, to be untuk jamak adalah
are. Oh, sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. Oh, ini kalimat verbal ya. Berarti kalau karena ada read. Sorry ya, tadi saya agak agak ngeblank. Tapi ini maksudnya adalah ini adalah kalimat verbal karena ada kata kerja di sini read. Sorry ya. Sorry, sorry, sorry. Jadi kita butuh do atau does atau did ya. Bukan to be. Are itu to be, were itu to be. Kita bukan butuh to be karena ini kalimat verbal. Butuhnya adalah do atau does atau did. Jawabnya apa? Jawabnya adalah do. How many books do you read in a year? How many books do you read in a year? Ya. Jadi ini jawabnya do ini. Bukan are. Kenapa bukan are? Karena ini bukan kata kalimat nominal, tapi ini kata atau kalimat verbal. Nih, kita tadi saya kan kasih contoh nih. Saya kasih penjelasan nih. Di dalam kalimat verbal itu tidak membutuhkan apa namanya? To be ya, tapi membutuhkannya do atau does. Jadi jawabannya adalah do. Oke, gitu ya. Tadi agak ngeblank, sorry. Kita lanjutkan lagi nomor 5. Number 5. Ada pertanyaan, he is good at football. Dia bagus dalam bermain sepak bola. But he bla 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 wants to play now. Ya. Dia bagus dalam sepak bola. Dia bagus dalam bermain sepak bola. Tapi di sini ada but. Ini kan positif nih. Dia bisa main sepak bola bagus, tapi but otomatis di sini membutuhkan negatif ya. Karena ini but. Ya, di sini membutuhkan negatif, kalimat negatif. Kalimat negatif, kita perlu perhatikan juga ini ada play ya. Ini berarti kalimat verbal. Kalau kalimat verbal itu untuk membuat kalimat negatif, kita membutuhkan yang ini ya. Do atau does lagi ya. Dan ditambahin not. Jadi jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah doesn't. Jawabannya adalah doesn't. Doesn't itu singkat dari does not. Kenapa pakai does tidak do? Karena subjeknya he. Ya. Karena subjeknya he. He ini membutuhkan s. Makanya dari do, makanya dari do menjadi does. Tetapi karena ini kalimat negatif, menjadi doesn't atau does not. Artinya, coba kita artikan secara penuh, dia bagus dalam sepak bola. Tetapi dia tidak ingin bermain sekarang ya. He is good at football, but he doesn't want to play now. Ada pertanyaan, kan kalau subjeknya he, kata kerjanya ditambah s. Iya, tapi ini tidak perlu s karena s-nya atau es-nya sudah dipakai sama do. Ini jadi doesn't ya, sudah dipakai ini jadi tidak perlu ditambah s lagi. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kalau saya mungkin terlalu cepat ya. Coba saya minum dulu biar santai. Number 6. Kita lanjutkan. He is talking for hours, but bla 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 understand anything. Ini ada but lagi. Otomatis di sini membutuhkan negatif, membutuhkan kalimat negatif. Kita artikan dulu. He is talking for hours. Dia berbicara selama berjam-jam. Ya. Akan tetapi, saya titik-titik memahami apapun. Ya, saya titik-titik memahami apapun. Maksudnya,
Saya tidak. Tapi saya nggak memahami apapun. Dia itu udah ngomong panjang lebar nih. Ngomong banyak-banyak, tapi aku nggak paham apapun. Jadi jawabannya adalah tidak. Nah, untuk I itu, di sini butuh eh, do not atau doesn't ya. Tapi jawabannya adalah do not atau don't. Ya, jawabannya adalah don't atau do not. Kenapa? Kenapa tidak am not? Karena ini adalah kata kerja verbal, bukan nominal. Jadi butuhnya do atau does. Tapi kan ini karena ini subjeknya I, makanya pakainya do. Nah, karena ini juga kalimat negatif ditambahin not. Jadi do not ya disingkat, do not itu disingkat jadi don't. I don't understand anything. He is talking for hours, but I don't understand anything. Gitu ya. Oke, eh masih gampang sejauh ini. Kita lanjutkan nomor 7, number 7. How often? How often? Seberapa sering? Often itu sering. Bla bla bla, you go to the cinema. Seberapa sering titik-titik kamu pergi ke sinema? Pergi ke sinema, pergi. Verbal lagi, kalimat verbal lagi. Otomatis di sini butuh do atau does. Nah, untuk pasangan you ya, untuk pasangan you itu pakainya adalah do, bukan does ya. Karena di table yang sebelumnya saya sudah kasih subjek you itu tidak perlu s ya, tidak membutuhkan s. Jadi do-nya juga tidak membutuhkan s, bukan does ya, tapi do. How often do you go to the cinema? Seberapa sering kamu pergi ke sinema ini? Sinema itu adalah apa namanya? Layar lebar atau bioskop ya. Seberapa sering kamu pergi ke bioskop? Apakah sering atau tidak sama sekali? Ya, itu pertanyaan yang tidak perlu jawab juga ya. Ini maksudnya di sini butuhnya jawabannya adalah do ya. Di sini makanya do. Oke, next. Number 8. Number 8. Ada pertanyaan, ini pertanyaannya double questions. Ada yang pertama dan ada yang kedua. Jawabannya juga ada double ya. Yang pertama dulu. She bla 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 like playing tennis. Ini kalimat verbal kembali. Kalau kalimat verbal, ingat kalau kalimat verbal itu kita perlu menambahkan do atau does. Nah, dia titik-titik suka bermain tenis atau tidak suka ya. Coba kita pahami dulu kalimatnya secara penuh ya. Dia titik-titik suka bermain tenis. So, sehingga dia titik-titik bermain tenis. Maksudnya gimana ini? Yo, maksudnya bagaimana? Saya tahu jawabannya. Ya. Coba kita jawab yang pakai jawaban A dulu. She kalau A ya, she doesn't. She ini betul pakainya does ya. She doesn't, dia tidak suka bermain tenis ya. Sehingga dia always itu selalu ya. Dia tidak suka bermain tenis sehingga dia selalu bermain tenis. Ini kurang tepat ya. Jadi jawaban A, jawaban itu kurang tepat. Kurang tepat. Aku silang di sini ya. Coba jawaban yang kedua. Pakai B ya, coba pakai B. She doesn't. Dia tidak suka bermain tenis. Sehingga dia never itu tidak pernah ya, bermain tenis. Nah,
Jawabannya adalah B. Ya. Kalau yang jadi itu jelas enggak, karena ini bukan kalimat nominal. Ya tidak perlu apa namanya to be. Ini kan to be is to be. Ini nggak perlu, ini pasti salah. Yang benar adalah B, ya. She doesn't like playing tennis. Dia tidak suka bermain tenis. So she never plays tennis. Sehingga dia tidak pernah bermain tenis. Nah, ini tepat ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke nomor 9. Next to the number 9. One of my friend, salah satu dari temanku, bla bla bla, reads newspaper. Salah satu dari temanku titik-titik membaca koran, ya, newspaper itu koran. Apa ini jawabannya? Coba yang pertama, yang A. Salah satu dari temanku tidak membaca koran. Salah satu dari temanku tidak membaca koran. Ini secara makna bisa sih ya, secara makna bisa, tapi secara kaidah ini jelas tidak bisa. Ini karena ini kan S, ya kan? Ini kenapa S? Benar ini pakai S karena one of my friend ya, salah satu, berarti kan orangnya satu, salah satu dari temanku, makanya ditambahi S ya. Nah ini sudah dipakai ini, makanya tidak mungkin does. Ya, kalaupun mungkin ini harusnya do. Ya, berarti ini salah. Ini kan sudah dipakai sini ya, berarti tidak bisa pakai does. Doesn't atau does saja nggak bisa. Ya, karena sudah dipakai ini. Nah, untuk yang D, ini jelas juga tidak is. Ini kalimat verbal ya, ada kata kerjanya read. Ini tidak butuh to be. Jadi jawabannya adalah never. Never itu artinya tidak pernah. Ya. One of my friend never reads newspaper. Salah satu dari temanku ya tidak pernah membaca koran. Ya, jelas ya. Yang doesn't ini tidak bisa dipakai karena ini S-nya sudah tidak dalam satu kalimat itu kan tidak boleh ada penggunaan S double ya. Ini does semua nih, doesn't sama does ini jelas nggak bisa. Makanya jawabannya adalah never yang paling tepat. Gitu ya. Oke, kita menuju ke soal yang nomor 10 atau the question number 10. How many students bla 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 English? How many students bla 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 English? Apa ini kira-kira jawabannya? Ini are knowing nggak mungkin ya. Penambahan ing ini adalah untuk continuous. Ini kan kita sedang membahas simple present tense. Ya, jadi ini nggak mungkin. B nggak mungkin. Nah, A ya masih mungkin. Coba kita pakai A dulu ya. Berapa banyak siswa-siswa? Kok siswa-siswa? Iya, karena ini ada S. Ya, students. Jadi jamak. Ya, subjeknya ini jamak. Nah, kalau jamak, maka nanti kata kerjanya tidak butuh S. Lah, yang A, ini ada S-nya. Yang A juga tidak mungkin jawabannya ya. Jawaban A adalah tidak benar. Jawaban B juga tidak. Nah, untuk jawaban C, gimana kalau C? Kita aplikasikan, how many students does know English? Ya. Apakah di sini butuh does? Enggak juga ya, karena ini kan jamak. Kalaupun harus ditambahin do atau does, ini harusnya do ya. Karena jamak. Jamak itu pakainya do bukan does. Berarti jawaban C juga
Tidak tepat. Nah, berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang D atau D ya. No, no itu artinya tahu ya. Nah, ini kan subjeknya jamak. Otomatis kata kerjanya tidak membutuhkan S ya. How many students know English? Berapa banyak siswa-siswa atau murid-murid yang tahu bahasa Inggris gitu maksudnya ya. Oke, ini agak lumayan ya, tapi masih bisa dikerjakan ya. Karena sebelumnya saya belum mengerjakan nih. Saya langsung aja dikerjakan. Jadi kita review bersama nih, bahas bersama kalian. Oke, kita lanjutkan next next question. The number 11. Ya, nomor 11. They usually, ini ada subjek they. Mereka usually sering. Mereka biasanya ya, usually itu biasanya. Berarti ini ada rutinitas ya. Rutinitasnya mereka nih, they. They usually bla 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 basketball in the building. Mereka biasanya titik-titik basket ya. Basket di gedung atau di ruangan, di gedung ya. Main basket itu kan biasanya di indoor ya, di dalam gedung. Ya ada juga sih yang di outroom ada sih ya, di luar gedung ada, tapi ini maksudnya di dalam gedung. Ini melebar. Ini kita fokus ke pertanyaannya ya. Mereka biasanya titik-titik ini jawabannya pasti bermain ya. Mereka biasanya bermain basket di gedung itu. In the building, di gedung itu. Nah, jawabannya apa? Plays, are playing, will play. Nah, jawabannya adalah play. Ya, subjeknya they, jamak, otomatis kata kerjanya tidak membutuhkan S atau play saja. Kata kerja aslinya. Ini tambah S, salah. Are playing itu untuk continuous ya. Belum kita bahas ya. Mungkin setelah ini saya akan membahas simple continuous tense ya setelah ini. Mungkin harap saja saya membahasnya. Oke. Kalau will itu future ya. Will itu akan. Bukan ke present ya. Kan yang di awal sekali saya kasih tahu bahwa ada waktu utama, pembagian waktu utama ya dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Nah, will itu akan. Ini maksudnya ke future atau masa depan. Oke, kita lanjutkan. Ini soalnya nanti sampai 20 ya. Sampai 20. Sejauh ini gimana penjelasan saya? Apakah mudah dipahami? Saya kira mudah. Kalau saya paham, saya pastikan kalian juga paham. Harusnya ya. Oke, kita lanjutkan to the number 12. Di sini ada I. Ada I, pasti jawabannya adalah go. Ya. Jawabannya go. Cause kan untuk ini kan tambah es, bukan pasangnya I ya. I itu kata kerjanya tidak membutuhkan S. Ya, jadi jawabannya go. Will itu tadi untuk future ya, untuk masa depan. Bukan present tense, ini kan present tense. Nah, ini ditegaskan dengan everyday ya. Ini sebuah rutinitasnya si ini si saya ini. Saya punya rutinitas setiap hari pergi ke sekolah ya. Jawabannya adalah go. When ini bentuk kata kerja kedua dari go ya. Ini untuk lampau. Ini juga belum dibahas ya. Jadi jawabannya adalah go ya. Karena subjeknya I. Jadi setelah I itu kata kerjanya tidak butuh S. Jadi jawabannya go. Oke, very sangat jelas ya. Sangat jelas itu bahasa Inggrisnya apa ya? Very clear ya. Very clear I think. Saya kira sangat jelas.
Next to the number 13 ya, 13. Does, ini kalimat pertanyaan, does bla 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 to market. Apakah titik-titik ke pasar? Jawabannya apa? Nah, kan tadi saya bilang kalau udah dipakai kalau sudah dipakai S atau ES-nya di sini pasti tidak membutuhkan S lagi. Maka jawaban yang A itu pasti tidak benar, ya. Jawaban yang benar adalah yang B, ya. Does he go to market? Apakah dia pergi ke pasar? When ini untuk past tense, will ini untuk future. Jadi jawabannya antara dua ini dan yang paling tepat adalah B. Tidak perlu pakai S atau ES. Iya, memang mungkin ada yang menyangkal. Kan ini subjeknya he. He kan termasuk yang membutuhkan S. Iya, tapi di sini enggak karena sudah dipakai does. E atau ES-nya, jadi tidak perlu ditambahi S atau ES lagi. Oke, number 14. Fariha. Ada cewek namanya Fariha. Bla bla bla. Assalamualaikum. Ada orang namanya Fariha, titik-titik. Ini maksudnya mengucapkan ya. Fariha mengucapkan salam. Fariha mengucapkan Assalamualaikum setiap pagi. Solehah sekali ini si Fariha ya. Jawabnya apa? Ingat, untuk ini verbal ya, kalimat verbal ya. Ketika nama orang tunggal, butuh S atau tidak? Betul, butuh S ya. Mengucapkan itu bahasa Inggrisnya adalah say. Tapi karena ini subjeknya nama orang tunggal atau tunggal, maka perlu S. Maka jawabannya adalah says. Says. Fariha says Assalamualaikum every morning. Bukan say, bukan said. Ini bukan, ini said. Ini kata kerja kedua ya, lampau. Is saying ini continuous. Jadi jawabannya adalah says. Oke, nomor 15. Sebentar lagi selesai. Ini ada sebuah kalimat, pasti kategorinya adalah general truth atau kebenaran umum atau fakta umum. The moon, bulan, bla bla bla, around the earth. Nah, mungkin ada yang tanya, kadang kok the itu dibaca the, kadang dibaca the. Ini hampir sama kayak yang penggunaan artikel an atau ya. Ketika the ini bertemu dengan huruf konsonan ya, maka bacanya the moon ya, the table, the king ya, konsonan awalnya. Nah, ketika bertemunya huruf vokal, maka dibacanya the. Ini dibacanya the earth, bukan the earth tapi the earth gitu ya. Ya, kalau the bertemu konsonan bacanya the, kalau bertemu vokal bacanya the. The moon bla 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 around the earth. Jawabnya apa nih? Bulan titik-titik mengelilingi bumi ya, the earth, bumi. Jawabannya apa? Jawabannya ini the moon kan satu ya, sama kayak the sun. The sun kan matahari terbit itu kemarin bahasa Inggrisnya the sun rises, butuh S. Ini juga sama ya. Kita butuh kata kerja yang ditambahi S. Maka jawabannya adalah turns. Turns. Bulan berputar mengelilingi bumi. Ya. Ini sebuah fakta umum. Kan simple present tense itu kan digunakan salah satunya untuk sesuatu
yang masuknya adalah fakta umum ya. Bulan mengelilingi bumi. Ya, makanya ini masuknya atau menggunakannya adalah simple present tense. Kategori kalimat yang menggunakan simple present tense. Kenapa tidak is turning? Is turning itu ada ing, ini belum kita bahas. Ini untuk yang continuous ya. Atau will turn, ini untuk yang future ya. Atau have ini nanti untuk yang present, tapi presentnya itu perfect ya, belum kita bahas juga ya. Jadi jawabannya adalah ini, turns ya, turns. Jawabannya adalah turns. Kemudian number 16, ada sebuah kalimat pertanyaan, what bla 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 in your market. Ini pertanyaan. Tadi pertanyaan itu membutuhkan do dan does. Do dan does berarti antara B dan C. Tetapi ini yang C did. Did ini untuk sesuatu yang kejadian yang lampau. Makanya tidak benar. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Kembali lagi saya jelaskan lagi. Kalimat pertanyaan itu dalam simple present tense yang verbal ya, yang verbal. Yang verbal ini kan verbal ya. Ini jawabannya kan ada buy-nya semua nih. Buy itu membeli. Ya, buy itu membeli kan kata kerja tuh. Buy, bought. Ini semuanya artinya membeli. Nah, karena ada kata kerjanya, makanya ini masuknya ke dalam yang verbal. Nah, di dalam kalimat pertanyaan verbal kita butuh do atau does. Ya, makanya di sini jawabannya adalah does she buy? Ya, does she buy? What does she buy in your market? Ya, apakah dia membeli di market Anda? Mungkin di sini maksudnya toko Anda ya. Apakah dia beli di tokomu? Itu ya. Nah, jadi jelas ya. Ini jawabannya adalah does she buy? Ya. Oke, ini S-nya S atau S-nya diminta oleh does ini ya. Jadi buy-nya tidak perlu ditambah S lagi. Kemudian nomor 17 ya, number 17. Ada pertanyaan begini. This hat. Hat itu artinya apa? Topi ya. Topi itu, topi ini ya, this ya. Topi ini sangat kuat. I bla 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 it. Maksudnya gimana? Topi ini sangat kuat. Saya titik-titiknya. I'm loving, love, will love. Oh, maksudnya, topi ini sangat kuat. Aku menyukainya gitu ya. Aku menyukainya. Nah, ini verbal juga ya. Verbal juga, jadi kita butuh kata kerja yang menggunakan atau tidak subjek I itu tidak perlu S. Jadi kita butuh kata kerja yang tidak memakai S. Jawabannya adalah love. Ya. This hat is very strong. I love it. Topi ini kuat banget nih. Aku menyukainya. Aku suka nih gitu ya. Oke. Number 18. Next to the question number 18. Ini pertanyaan kembali. Ya, ada what bla 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 he do. Do ini adalah, do itu bisa juga diartikan mengerjakan ya. Bisa diartikan mengerjakan. Berarti ini kalimat verbal lagi ya. Kita butuh do dan does ya. Kita butuh do dan does. Jawabannya did nggak mungkin kan, ini bentuk kata bentuk kedua atau bentuk lampau. Kemungkinan jawabannya ini. Kalau will ini future nggak mungkin juga, have done juga nggak mungkin, ini perfect. Jawabannya adalah does ya. What does he do every Sunday ya?
What does he do every Sunday? Apa yang dia lakukan di setiap hari Minggu ya, Sunday. Oke, gitu ya. Paham kan ini kenapa pakai does? Karena ini kan pertanyaan. Ya kan, pertanyaan itu butuh do atau does. Nah, ini pakainya does bukan do karena ini subjeknya he itu butuh s ya. Jadi pakainya does. Nah, kok nggak ditaruh sini? S-nya he does. Kan butuh s, kan udah dipakai ini. Ya udah pakai untuk pertanyaan ini. S atau S. Jadi ini nggak perlu ditambah S lagi. Oke. Number 19. They. Ada subjek they. Jamak ya. Untuk jamak kita cepat saja. Berarti kata kerja di sini kan mereka titik-titik her money. Money. Uangnya setiap bulan. Mereka titik-titik uangnya setiap bulan. Maksudnya mengasihkan. Ini memberikan semua nih. Give. Nah, langsung saja kita seperti yang saya jelaskan di awal-awal. Bahwa setelah subjek butuh kata kerja. Setelah subjek yang jamak butuh kata kerja yang tidak membutuhkan S. Maka jawabannya adalah give. They give ya. They give her money. They give her a money every month. Dia memberikan uangnya. Dia memberikan uangnya setiap bulan. Baik banget ya. Oh, mereka maksudnya. Mereka memberikan uangnya. Kok ini they, ini her ya. Oh, ini yang buat di Google kurang teliti ya. Their ya. Kalau they itu harusnya pakainya their. Mereka itu nanti kepemilikannya. Mungkin nanti juga saya akan bahas di video yang lain ya. Penggunaan their, her, his ya. Tapi ini tidak fokus ke sana. Ini hanya fokus ke kata kerjanya ya. They, tadi ya, ini jamak, subjeknya jamak, berarti butuh kata kerja yang tidak pakai S. Berarti jawabannya adalah give. Next to the last question. Ke pertanyaan yang terakhir. Ya. How blah 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 every night. Bagaimana titik-titik setiap malam. Will you feel? Maksudnya ini bagaimana perasaanmu? Atau bagaimana yang kamu rasakan setiap malam? Ya bagaimana ya? Jawabannya apa? Jawabannya adalah apa? Kita butuh feel, itu kan kata kerja nih, ada feel-nya semua ya. Berarti butuh do atau does. Ya karena subjeknya you, maka tidak perlu memakai s atau es. Berarti kita butuh do ya, do saja. Jadi jawabannya adalah do you feel? How do you feel every night? Apa yang kamu rasakan? Ini harusnya pertanyaan ya. Apa yang kamu rasakan setiap malam? Oke, itu selesai ya. Selesai. Itu pembahasannya. Semoga bisa menambah pemahaman ya. Bagi yang masih sekolah untuk mengerjakan soal. Bagi yang tidak sekolah mungkin untuk apa ya, pengetahuan bahasa Inggrisnya. Ya, kan bisa tuh. Oh, berarti cara bertanya itu begini. Oh, jadi cara merubah kalimat itu begini. Gitu ya. Apa sih saya ngomong? Ya, intinya itulah. Ini cara mengerjakan soal-soal simple present tense ya. Sudah dulu video pembahasan atau pembedahan soal untuk kali ini. Nanti saya upload video selanjutnya mengenai mungkin mengenai masih di tenses waktu yang sekarang, berarti masih present. Saya ingin fokus ke present continuous tense. Oke, semoga bermanfaat. Thank you for your watching.
please support me on this channel ya, supaya saya bisa selalu membagikan video tentang pembelajaran bahasa Inggris atau kelas bahasa Inggris. Thank you semuanya. Goodbye.